aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaqwaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara kampanye dan debat calon ketua OSIS SMP IT Al-Fitroh periode tahun ajaran 2023 dan sampai 2024. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada 3 nama. 3 nama yang akan nanti kita akan sama-sama lihat punya mimpi apa untuk OSIS ke depan. Kalau yang sebelumnya sudah dilakukan, Ibu yakin tahun ini harus lebih baik lagi. Organisasinya lebih sederhana, tapi pembelajarannya luar biasa. Ketika di SMP ini ada pengurus-pengurusnya, itu nanti ke depannya itu jadi pengalaman buat kalian semuanya. Kalau yang nggak jadi pengurus gimana? Setidaknya kalian nanti bisa melihat, oh ternyata kalau jadi ketua OSIS yang disukai atau yang diimpikan oleh teman-temannya, yang diimpikan oleh guru-gurunya, punya kriterianya harus seperti apa. Jadi kalau memang ada rencana saya pengen ke depan mau jadi pemimpin, maka saatnya dipacu, saatnya ditempa dari saat ini. Nanti kita akan lihat impian dari 3 kandidat calon ketua OSIS ini, dan Ibu berharap teman-teman lebih cermat memilih yang terbaik. Dan Ibu berharap siapapun nanti yang duduk di kepengurusan harus menjadi contoh yang terbaik. Yang ke-7 adalah pertanyaan materi OSIS, yang ke-8 pertanyaan materi kepemimpinan, yang ke-9 adalah pernyataan materi keagamaan, lalu pertanyaan materi bahasa Indonesia OSIS kelas 9. Lalu yang ketiga penutupan debat oleh moderator, lalu ke-14 atau yang terakhir adalah penutupan acara. Nah itu dia susunan acara untuk hari ini. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Ibu Yulia Fitriana MPD selaku pembina OSIS. Kepada Ibu Pipit dipersilakan. Marilah kita jadikan organisasi OSIS di sekolah kita ini untuk membawa sekolah kita menuju ke kejayaan, ya, di mana akan dikenal banyak orang lagi dan mengharumkan sekolah kita sesuai dengan visi dan misi sekolah kita sendiri. Harapan dari Bu Pipit tahun ini OSIS kita semoga jauh lebih baik, dan siapapun nanti yang menjadi ketua OSIS tolong dengarkan baik-baik. Siapapun kalian menjadi ketua OSIS dari 3 calon ini, yang pertama Ibu sebut namanya adalah Kak Kanza, Kak Kinan, tepuk tangan dong, dan Kak Tegar. Siapapun mereka, kalian ingat motivasi dan visi, misi, serta tujuan kalian untuk masuk ke pengurus OSIS itu apa. Bukan hanya isapan jempol, hanya dari ucapan saja, tetapi terlihat dari sikap dan perbuatan kamu nantinya ke depan. Kita langsung aja mulai acara intinya, yaitu debat calon ketua OSIS SMP IT Al-Fitroh periode 2023-2024 dengan langsung memanggil kandidat-kandidat yang mungkin sudah siap. Mana kandidatnya? Yaudah, kita panggilin aja langsung. Kandidat pertama, calon ketua OSIS SMP IT Al-Fitroh periode 2023-2024 dengan nama lengkap Kansa Irliana Salvia, dengan nama sapaan Kansa, tempat tanggal lahir di Bandung 14 Februari 2010, alamat di Jalan Adi Bumi 3 nomor 10. Hobi berkuda, main piano dan main gitar, memasak dan juga memasak. Riwayat pendidikan
di SDN 261 Margahayu Raya. Riwayat organisasi sudah pernah masuk OSIS 2022 dan sampai 2023. Prestasinya ada di piano home concert, piano dan vokal students, classical home concert, di puisi lomba baca puisi sekota Bandung, Festival Saudagar Jabar 2022, storytelling read aloud English sekota Bandung, Olimpiade gold medal Mapel IPA Nasional outstanding student, juara 11 Liga Olimpiade Pelajar ke-44 se-Indonesia, medali perak nasional Mapel IPA LKN, medali perunggu Mapel English sekota Bandung BPI, membuat cerita pendek nasional, medali perak Olimpiade IPA Nasional, ruang Olim English Nasional. Ada satu lagi, berkuda Arkaf 2022 dressage walk tes 2, piala dan pusdikaf dressage walk tes 2, dan top 4 piala dan pusdikaf dressage walk tes 3. Kepada Kansa kami persilahkan maju dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Sini. Selanjutnya kandidat nomor 2 dengan nama lengkap Kinanti Khairunisa Permana, dengan nama sapaan Kinan, tepat tanggal lahir di Bandung 25 Mei 2010, alamat di Komplek Pratama Asri C18, hobinya mendesain baju, menggambar dan juga basket. Riwayat pendidikan di TK Aspia dan juga SDIT Alfitroh. Riwayat organisasinya nggak ada dan prestasinya di mana ya tadi? Hilang. Lihat prestasinya di elit turnamen basketball. Kita langsung masuk saja. Kami persilahkan kepada Kinan. Dan kandidat nomor 3 dengan nama lengkap Tegar Ahlul Bait Silalahi, dengan nama sapaan Tegar, lahir di Cirebon 16 Februari 2010 dan alamat di Komplek Ria Bandung Indah dan hobi menanam tanaman. Riwayat pendidikan di TKIT Alfitrah dan SDIT Alfitrah. Kepada Tegar kami persilahkan untuk maju. Ini dia kandidat calon ketua OSIS kita. Coba pendukungnya Kansa, coba tepuk tangan. Pendukungnya Kinan mana? Pendukungnya Tegar mana? Oke. Sekarang udah ada kandidatnya, kita panggil aja juri-jurinya ya. Penyampaian visi misi dan proker oleh kandidat pertama, waktunya 5 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Ilana Salvia dari kelas 8A. Hari ini saya akan mengasih tahu tentang visi misi dan program unggulan saya. Untuk visi misi saya adalah menjadikan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan minat bakat, kedisiplinan, dan jiwa pejuang muslim siswa dan siswi SMP IT Alfitroh. Untuk misi, menjadikan OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat. Kedua, membantu siswa dan siswi untuk lebih disiplin. 3, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan jiwa pejuang muslim. Dan 4, mengadakan kegiatan pengembangan diri. Untuk program unggulan saya adalah mengadakan perlombaan antar sekolah di bidang akademik dan non-akademik. Segitu saja dari saya. Terima kasih kepada kandidat 1. Selanjutnya kita dengarkan visi dan misi dan juga program kerja dari kandidat 2. Kepada kandidat 2 kami persilahkan selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi saya untuk mengikuti menjadi ketua OSIS itu untuk membuat teman-teman memiliki jiwa pemberani dan memiliki
keinginan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki ide-ide yang cemerlang. Untuk misi, saya ingin mengadakan acara-acara yang bisa mengembangkan diri teman-teman semua, baik itu bakat minat ataupun tentang kepemimpinan seperti itu. Untuk program kerja unggulan saya itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menjaga lingkungan di sini dan tentang mengembangkan bakat minat teman-teman di sini supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kandidat 2 untuk penyampaian visi misi dan program kerjanya. Lalu kami persilahkan untuk kandidat nomor 3 untuk penyampaian visi misi dan program kerja selama 5 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar dari kelas 8A, biasa dipanggil Tegar. Kali ini saya akan membacakan visi saya ketika menjadi ketua OSIS. Visi, menjadikan OSIS SMP Ta'al Fitro sebagai panutan siswa dalam soal kedisiplinan, kesopanan, dan kerapihan. Berikut misinya, mengembangkan bakat dan potensi siswa dengan kegiatan yang bermanfaat dan menarik. Membentuk karakter siswa yang cerdas dan kreatif melalui kegiatan sekolah. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan bersih. Menumbuhkan sifat berani berpendapat. Program kerjanya adalah mengadakan lomba antar kelas untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan mengadakan pertunjukan pentas seni budaya dan makanan tradisional daerah dari masing-masing kelas. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan berdiri. Untuk tadi program kerjanya Tegar, perlombaan antar kelas itu maksudnya classmeet kah? Ya, kurang lebih mirip classmeet, tapi beda waktu ya. Jelas? Untuk lombanya itu itunya apa namanya? Gambarannya seperti apa? Mungkin seperti lomba 17-an, mungkin lombanya juga mirip seperti 17-an. Ya. Contohnya apa? Mungkin balap karung atau estafet air, lomba makan kerupuk, tarik tambang seperti itu. Berarti kalau itu lebih jatuhnya ke lomba 17 Agustusan ya jadinya. Cuman antar kelas gitu. Ya, seperti itu. Oke, sudah cukup terjawab mungkin kandidat nomor 1? Sudah cukup terjawab? Kandidat nomor 2 ada pertanyaan atau tanggapan untuk program kerja atau visi misinya kandidat 3? Masih berkaitan dengan yang perlombaan itu, kalau misalnya yang kan tadi katanya ada yang berbau tradisional gitu ya, itu contohnya apa tuh yang berbau tradisional? Mungkin maksudnya pentas seni sama pameran makanan tradisional gitu ya. Ini mirip sama kegiatan SD, jadi setiap kelas dikasih setiap kelas dikasih daerah masing-masing untuk mempromosikan daerahnya, misal mempromosikan tariannya dan makanannya juga seperti itu. Ya. Oke, sudah cukup terjawab mungkin kedua kandidat. Oke, kalau mungkin ada perubahan pikiran untuk kandidat 2 atau kandidat 3 untuk menanggapi yang kandidat 1 visi misi dan prokerja. Kalau tidak ada, gak apa-apa. Kalau ada, tangan boleh untuk menanggapi visi misi dan prokerja. Boleh, silakan kepada kandidat 2 selama 2 menit kami persilahkan menanggapi visi misi kandidat 1. Tentang kegiatan yang bersangkutan dengan keagamaan ya, tadi ada. Ya, itu contoh kegiatan itu seperti apa? Untuk yang jiwa pejuang muslim itu, kepikirannya itu diadakannya itu saat waktu-waktu yang pas, misalnya kayak PHBI atau waktu-waktu yang ada diperingati yang muslim-muslim yang Islam-Islam. Dan di situ bisa aja kita mengadakan misalnya undang ustadz
undang Ustadz ke situ untuk misalnya membahas tentang apa gitu yang masuk lah ya sama SMP gitu. Kira-kira sebegitu. Oke, sudah cukup terjawab. Sekali lagi, apakah ada tanggapan untuk visi misi kandidat 2 dari kandidat 1 dan 3? Apakah ada tanggapan untuk visi misi dan program kerjanya kandidat 2? Oke, semuanya tepuk tangan buat penyampaian visi misi dan proker serta tanggapan-tanggapan yang diberikan. Total ada 5 pertanyaan ya. Semoga semuanya bisa menjawab dengan percaya diri. Oke. Satu-satu. Dari kandidat pertama ya. Pertanyaan pertama. Hal apa yang akan kamu lakukan pertama ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Ulangi lagi. Hal apa yang akan kamu lakukan pertama ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Silakan. Kepada kandidat pertama, kami persilakan untuk menjawab. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Hal yang saya akan lakukan jika pertama kali saya akan kepilih nih untuk jadi ketua OSIS itu adalah saya akan mendekati semua anggota dulu untuk tahu bagaimana orang ini cara kerjanya, cara ngomongnya, kemudian baru lanjutkan dengan program kerja seperti itu. Kalau saya akan membicarakan tentang program kerjanya yang pasti dan mencari tahu anggota-anggota ini tuh unggulnya di pekerjaan seperti apa gitu. Kalau untuk saya sih ketika baru pertama kali deketin. Untuk saya tadi pertanyaannya gimana? Hal apa yang akan kamu lakukan pertama ketika terpilih menjadi ketua OSIS? Mungkin aku mendekatkan diri kepada anggota lain ataupun orang-orang untuk memberikan pendapat tentang diri saya gitu, untuk memberikan kritik yang kurang dan juga berkenalan dengan orang lain supaya tahu cara kerja mereka, sifat mereka seperti apa. Seperti itu. Untuk ketiga calon, Ibu ada 3 amplop. Di sini ada 3 pertanyaan yang kalian pilih nantinya ya. Ibu mulai dari calon nomor urut pertama, Kanza, silakan pilih. Oke, langsung dibuka. Dah, untuk Kanza, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apabila kamu yang terpilih menjadi ketua OSIS SMP IT Alfitro periode 2023-2024, gaya kepemimpinan seperti apa yang akan kamu sajikan kepada teman-teman kamu? Itu saja. Jiwa kepemimpinan yang saya mau bawakan untuk jika saya kepilih untuk menjadi ketua adalah saya bakal menjadi ketua yang tegas, sudah pasti. Ketua yang baik dan ramah juga, dan disiplin. Sudah itu saja. Bisakah Kanza memberikan salah satu contoh bagaimana bentuk wujud dari tegasnya Kanza ketika menghadapi masalah di antara teman-teman siswanya? Saya akan menanyakan dulu hal apa yang membuat keributan itu dan siapa pelakunya. Itu pertama. Gaya kepemimpinan yang akan saya tampilkan bila saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya ingin menjadi pemimpin yang bisa mengenal anggota-anggotanya dengan sangat baik. Jadi yang mungkin istilahnya friendly dan bisa memahami kepribadian setiap anggota seperti itu.
Oke, izin menjawab. Gaya kepemimpinan yang ingin saya lakukan adalah tegas terhadap aturan sekecil apapun dan juga kepada siapapun. Jadi tidak pandang dulu untuk kakak kelas, adik kelas. Kalau sudah melanggar aturan, tetap melanggar. Jadi siapapun juga bisa ditegur ya. Lalu walaupun tegas, tapi tetap santai. Jadi tetap bisa berbaur dengan yang lain dan mengenal orang lain. Ada di antara teman-teman nih dari siswa yang katakanlah keluar bahasa kamu ketua OSIS tetapi rasanya tidak ketua gitu. Nah, bagaimana tuh Tegar menyikapinya? Kamu ketua OSIS tapi rasanya kamu bukan ketua OSIS gitu. Saya akan menerimanya karena itu saya anggap sebagai kritikan untuk mengevaluasi diri saya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Davin. Untuk semua calon ketua OSIS, Ibu ada 4 amplop. Silahkan dipilih nomor berapa yang akan kalian ambil. Jadi satu calon memiliki 1 nomor. Ada nomor 1 berkaitan dengan rasa nasionalisme ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya Kansa kan tahu kalau misalnya setiap bangsa Indonesia itu harus memiliki sikap nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, Kansa sendiri sudah memiliki sikap rasa nasionalisme enggak sebagai seorang pelajar? Nah, kalau misalnya iya, coba sikap nasionalisme sebagai seorang pelajar itu seperti apa? Ya, silahkan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Sikap pelajar untuk cinta tanah air itu, yang pertama giat belajar untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia ini. Itu yang pertama. Dan kedua, cinta tanah air yang tidak boleh dilupakan juga. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Sebagai seorang pelajar yang biasa kamu lakukan rutin setiap hari Senin. Tiap hari Senin itu harusnya ada upacara bendera juga ya. Itu juga. Pertanyaannya, secinta apa kamu terhadap Indonesia? Nah, kalau kamu memang cinta terhadap Indonesia, buktikan kecintaannya itu seperti gimana gitu. Kamu cinta kan sama bangsa kamu sendiri? Nah, bentuknya seperti apa gitu? Kecintaan saya itu kecintaan saya itu dengan tidak maksudnya lebih memilih produk-produk yang dikembangkan oleh orang-orang lokal, tidak dengan maksudnya tidak mengkonsumsi atau membeli terlalu banyak produk yang impor, dan lebih mencintai produk-produk lokal seperti itu. Ya, terima kasih Kina. Tepuk tangan untuk buat Kina sama Kansa. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Tegar. Silahkan Tegar, ambil soalnya. Pertanyaannya, kalau pemuda-pemudi bangsa Indonesia itu harus memiliki sikap bertanggung jawab ya. Terus kalau Tegar sendiri sudah menjadi seorang yang bertanggung jawab belum? Menurut Tegar gimana? Insya Allah sudah. Kayak gimana contohnya? Tadi pertanyaannya gimana? Kan seorang pemuda-pemudi bangsa Indonesia itu harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, Tegar sendiri sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia punya nggak sikap tanggung jawab? Kalau misalnya ada, tuh kayak gimana? Misalnya tidak lari dari masalah dan menghadapi masalah tersebut. Ada lagi yang lain? Oke, terkait pertanyaan dari Bu Rida kepada masing-masing kandidat, apakah ada yang ingin dikomentari dari kandidat lain? Boleh kepada Kansa selama 2 menit kami persilakan. Tadi kan Kinan itu ditanya gimana rasa cinta tanah air ya kepada Indonesia. Tadi kamu menjawabnya mencintai produk lokal Indonesia, terus mengurangi produk impor luar ya.
dan nah itu maksudnya kan rata-rata nih ya sekarang produk impor itu banyak, dan misalnya banyak juga produk-produk luar yang emang dipakai buat Indonesia. Itu gimana? Jadi gimana gitu ceritanya? Jadi gimana? Kenapa kita tuh gak boleh banyak-banyak membeli produk impor gitu? Ceritanya. Bukan nggak boleh, tapi sebagai kecintaan saya terhadap bangsa Indonesia, jadi saya lebih banyak menggunakan produk-produk lokal, karena beberapa juga produk-produk lokal itu lebih berkualitas daripada produk-produk impor seperti itu. Jika nih produk impor itu ternyata lebih bagus daripada produk yang harus kita pakai yang di Indonesia gitu. Jadi misalnya produk dua yang sama, cuma produk yang impor itu lebih bagus gitu. Misalnya skincare itu kan kebanyakan dari luar, tapi gimana? Dan kita sering memakainya. Kalau menurut saya, kan tadi saya nggak bilang untuk nggak menggunakan produk impor sama sekali. Jadi hanya mengurangi. Jadi kalau menurut saya yang seperti itu nggak apa-apa untuk di. Kira udah pakai belum produk Indonesia? Banyak. Aduh, sebelum memulai ke pertanyaan, Ibu mau nanya, bukan nanya dulu. Tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Hebatnya anak muda zaman sekarang apa coba? Tahu nggak? Hebatnya anak muda zaman sekarang adalah nggak ada yang tua. Seri atau seri. Dari tadi nggak ada yang seri gitu ya. Ada lagi mau? Nanti ya. Ibu juga lupa lagi. Apa ya tadi? Oh ada. Baru tahu loh. Tadi banget. Dokter itu ada yang ini loh. Menolak operasi. Padahal itu nggak boleh ya. Kira-kira operasi apa ya? Memisahkan hatiku dan hatimu. Ya hatiku dan hatimu ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu Hindun untuk para kandidat. Jangan lupa senyum ya. Iya, pertanyaannya. Kan mau dicalonkan sebagai ketua OSIS ya? Saya nanya, boleh? Apa itu OSIS? Menurut saya OSIS adalah organisasi yang menaungi siswa untuk lebih berkembang daripada siswa lain. Menurut Anda, tugas-tugas OSIS itu seperti apa sih di sekolah? Menjadi pengganti guru jika tidak ada guru, ataupun menggantikan guru sebagai orang menjadi MC ketika acara-acara seperti ini. Jadi kalau Bu Hindun nggak masuk sekolah nanti gantiin di kelas? Enggak. Bukan gimana? Sebagai guru kedua lah. Guru kedua seperti apa? Bisa menasihati murid lain, menegur murid lain gitu. Menasehati siswa atau teman-teman yang lain. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Tegar. Berikutnya, jika ternyata teman-teman ini ya, siswa SMP IT Alfitro itu tidak setuju dan tidak mendukung semua program OSIS mendatang, semua nggak setuju, mau ribut pokoknya. Apa yang Anda lakukan selaku ketua OSIS? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Kalau kondisinya satu sekolah itu udah pasti bakal nanya sih ya, misalnya per kelas nanyanya. Kelas itu atau nggak bikin G-form ya, sekarang udah era digital, kita bisa bikin G-form, misalnya G-form saran dan pendapat untuk program kerja OSIS tuh gimana, seperti itu.
dan dikembangkan lagi, membuat program kerja yang semua siswa itu suka dan setuju begitu. Ceritanya udah ada program kerja nih, berat gitu ya. Terus disampaikan nih ke teman-teman. Kemudian dilakukan kegiatan. Tiba-tiba gak mau. Nah, apakah langsung diubah itu si programnya? Begitu atau dilanjutkan atau bagaimana? Kalau begitu sih jadinya kan program kerja berarti hari-hari itu sudah ada nih, nyampe ini program OSIS terus berarti dilaksanakan, tiba-tiba malah parada protes gak mau gitu. Kalau misalnya emang hari H, pasti saya kan agak diundur dulu program kerjanya alias acaranya dan menanyakan pendapat setelah itu. Jadi diundur dulu. Iya. Jadi ditahan dulu si kegiatannya, terus diajak ngobrol begitu. Yes. Ada pertanyaan untuk Kinan, bisa juga dijawab sama peserta lainnya. Coba, tahu nggak visi dan misi SMP IT Al-Fitrah? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Belum dihafalin ya? Saya sebutkan boleh? Visi SMP IT Al-Fitrah menjadi lembaga pendidikan Islami percontohan berbasis dakwah yang berwawasan lingkungan dan berorientasi global. Itu visinya. Bisa disimak? Ya, menjadi lembaga pendidikan Islam percontohan berbasis dakwah yang berwawasan lingkungan dan berorientasi global. Dari visi diturunkan ke misi, ada 3 misi ya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas. 2, mengembangkan karakter siswa yang soleh, kreatif, dan cerdas. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan berbudaya lingkungan. Pertanyaan, siap Kinan? Nanti ini buat pertanyaan ketiga-tiganya ya kalau boleh. Jelaskan kaitan atau hubungan antara visi, misi, dan program yang sudah Anda buat dengan visi misi sekolah. Ada kaitannya tidak atau malah bertolak belakang? Jelaskan bagaimana kaitannya ya. Menurut saya itu ada kaitannya dengan program-program yang akan saya jalani karena tadi kan visi Al-Fitrah itu untuk yang berbasis dakwah dan berkaitan dengan lingkungan ya, wawasan lingkungan. Dan salah satu program kerja saya itu untuk membuat siswa-siswi agar lebih peka dan lebih peduli gitu terhadap lingkungan. Jadi menurut saya itu kaitannya dengan visi misi di SMP Al-Fitrah. Ada kaitannya itu dengan lebih aware terhadap kondisi lingkungan. Program realnya seperti apa? Program yang benar-benar realnya itu saya ingin membuat kegiatan bank sampah di mana murid-murid akan memilah sampahnya dan sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang ataupun bisa dijual ke tukang loak seperti itu, dan dana yang didapat bisa untuk memajukan acara-acara yang ada di SMP Al-Fitrah ini. Tepuk tangan ya. Seberapa yakin Anda program tersebut dapat berjalan? 1 sampai 10. Sampai bebas. Seberapa yakin? Yakin. Kalau dipersentasekan, pakai persen berapa persen? Pakai persen. Insya Allah 99%. Iya. Masih boleh nggak Bapak Dapin? Masih boleh?
Boleh, silakan. Pertanyaan yang barusan untuk kandidat 3 dan 1 dulu. Mau siapa? Mau 3 atau 1 mengenai visi misi? Kaitannya dengan kaitan antara visi misi sekolah dengan visi misi dan program unggulan Anda. Atau malah tidak nyambung gitu si program Anda dengan visi misi sekolah. Ada hubungannya sama program ke-1 yaitu mengadakan lomba antar kelas untuk menumbuhkan semangat kerjasama. Di lomba ini mungkin bisa pakai cara-cara kreatif untuk menangin lombanya seperti itu. Jadi yang diunggulkan itu program lomba-lomba dari Tegar. Begitu. Ada lagi? Sudah. Cukup. Oke, sekarang dari kandidat 1, silakan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Kecocokan dari program kerja yang saya berikan dan visi misi yang SMPTL itu adalah program kerja saya adalah membuat perlombaan antar sekolah di bidang non akademik dan akademik. Di bidang akademik itu banyak sekali yang bisa dilakukan dan non akademik juga sama. Di situ bisa jadi kita mengadakan perlombaan yang Islam atau misalnya perlombaan yang kreatif seperti itu. Jadi lebih luas lagi gitu. Untuk perlombaannya yang bisa disamakan dengan visi-visi sekolah ini juga. Nah, berarti yang diunggulkan adalah tadi akan mengadakan perlombaan antar sekolah. Tingkat apa? Tingkat SMP, SMA, SD? Tingkat SMP. Antar SMP. Yes. Seberapa yakin program tersebut bisa berjalan? Saya yakin bahwa program itu bisa berjalan jika kita sudah pindah ke sekolah yang sana. 99%. 99%. Ya, beri tepukan untuk ketiga kandidat. Yuk. Udah ya, pertanyaannya udah dulu. Oke, baik. Dari pertanyaan Bu Hindun dan jawaban-jawaban kandidat masing-masing, apakah ada yang mau dikomentari atau Atas, di atas,